Halo kawan-kawan awak. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan macam-macam las. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari kelompok kami. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada alat las listrik, dan yang kedua ada alat las karbit. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan las listrik beserta fungsinya. Nah, di sini ada mesin las, teman-teman. Seperti ini nih gambarnya. Mesin las ini merupakan pengelasan listrik yang paling utama yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Energi panas ini dimanfaatkan untuk melelehkan elektroda dan logam induk atau logam dasar. Kemudian keduanya akan memadat menjadi satu dan jadilah sambungan pengelasan. Yang kedua ada kabel massa. Seperti ini nih. Nah, fungsi dari kabel massa untuk mengalirkan arus listrik dari mesin las ke benda kerja atau logam induk. Selanjutnya ada klem massa. Klem massa yang berfungsi untuk sebagai alat penghubung kabel massa ke logam induk. Klem massa biasanya terbuat dari tembaga atau logam lain yang mempunyai sifat konduktor yang baik. Pada klem massa juga terdapat pegas yang berfungsi untuk menjepit benda kerja dengan baik agar tidak mudah terlepas. Selanjutnya ada kabel elektroda. Kabel elektroda berfungsi mengalirkan arus listrik dari mesin las ke holder atau ke elektroda yang akan membuat busur listrik menyala ketika disentuh ke benda kerja. Untuk kabel las ini harus mempunyai sifat yang fleksibel atau mudah digerakkan. Di dalamnya juga terdapat beberapa bagian seperti lid, lapisan karet, dan kawat tembaga. Nah, selanjutnya ada elektroda nih teman-teman. Elektroda ini atau besi adalah suatu material yang digunakan listrik dalam pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. Selanjutnya ada pemegang kawat las atau holder. Holder ini berfungsi sebagai pemegang kawat las atau elektroda saat digunakan welder untuk proses pengelasan. Holder ini harus terbuat dari bahan yang memiliki ketahanan panas yang tinggi. Nah, posisinya berdekatan dengan kawat las yang mencair dan temperaturnya bisa mencapai hingga 2000 derajat Celcius. Di dalam holder ini juga terdapat pegas yang berfungsi untuk mengunci atau menjepit elektroda agar tidak mudah lepas atau bergerak saat digunakan mengelas. Selanjutnya ada palu las. Palu las ini digunakan untuk membersihkan hasil pengelasan dari kerak las. Cara membersihkannya cukup mudah teman-teman, dengan cara memukulkan atau mengoreskan pada bagian yang terdapat slag atau spatter. Nah, yang selanjutnya ada sikat baja. Sikat baja ini digunakan untuk membersihkan permukaan benda yang akan dilas dari zat pengotor seperti karat. Cara pengoperasian mesin las listrik. Yang pertama, pasang klem massa pada terminal negatif dan tang pemegang elektroda pada terminal positif. Yang kedua, pilih ampere sesuai benda kerja yang akan dilas. Semakin besar ampere, semakin besar juga panas yang akan dihasilkan, yang membuat benda kerja mudah bolong. Yang ketiga, jepit elektroda pada tang. Yang keempat, sebelum mengelas, gunakanlah kacamata las yang sesuai, karena sinar ultraviolet sangat berbahaya untuk mata. Yang kelima, jepit tang massa pada objek yang akan dilas atau disambung. Yang keenam, letakkan elektroda pada objek untuk memulai pengelasan. Mesin las karbit merupakan proses penyambungan kedua logam atau pengelasan yang menggunakan gas-gas tertentu sebagai bahan bakarnya. Prosesnya adalah membakar bahan bakar yang telah dibakar dengan gas oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu sekitar 3500 derajat Celcius yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Terdapat beberapa komponen pada mesin las karbit, yaitu yang pertama, brander las, yaitu sebagai tempat bercampurnya gas karbit dengan gas oksigen untuk kemudian dinyalakan menjadi busur api yang nantinya digunakan untuk mengelas. Yang kedua yaitu regulator. Pada las karbit, regulator ini berfungsi untuk mengukur tekanan gas pada tabung dan membatasi tekanan gas yang keluar dari tabung, baik itu oksigen maupun karbit. Yang ketiga yaitu gas oksigen. Banyak sedikitnya gas oksigen berpengaruh pada suhu pembakaran. Fungsi dari gas oksigen pada las karbit adalah sebagai bahan bakar. Yang keempat, kacamata las. Kacamata las berfungsi untuk melindungi mata dari kilauan busur api yang dihasilkan dari las karbit. Yang kelima, tang penjepit. Tang penjepit berfungsi untuk memegang dan mengambil benda kerja, lebih tepatnya sebagai pengganti jari-jari kita dalam memperlakukan benda kerja. Yang keenam, korek api.
Dalam menyalakan busur api, kita memerlukan sumber api. Yang ketujuh, palu besi. Dalam menyambungkan dua buah permukaan plat, diperlukan kerataan masing-masing plat, sehingga proses penyambungan menjadi lebih mudah. Cara pengoperasian pada mesin las karbit. Yang pertama, pasang selang pada regulator dan blender las. Setelah selang dipasang, jangan lupa juga untuk memasang klem selang dan kencangkan dengan kuat. Yang kedua, pasang regulator pada tabung. Yang ketiga, buka keran pada tabung oksigen. Pada regulator terdapat buah gauge atau jarum penunjuk tekanan gas. Yang keempat, selanjutnya, mengatur gas oksigen pada blender las. Putarlah sedikit keran blender, lalu nyalakan api menggunakan korek api atau pematik. Yang kelima, setelah api menyala, buka perlahan-lahan keran sehingga terlihat asap berwarna hitam. Yang keenam, setelah itu putarlah sedikit lagi keran asetilin hingga asap menghitam hilang. Setelah itu, buka keran oksigen pada blender perlahan-lahan hingga mendapatkan nyala api yang netral atau api kecil berwarna biru bersih. Yang ke-8, setelah selesai mengelas, matikan oksigen pada blender terlebih dahulu, kemudian matikan keran pada tabung. Thank you.